firman Tuhan itu menembus ruang masuk dalam roh kami. Ketika firman itu sampai menembus dalam roh kami, maka kami percaya jiwa dan tubuh kami akan mengalami pembaharuan yang luar biasa. Amin. Kami sedang berada di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Amin. Roh Kudus, ambil alihlah pemberitaan firman ini. Tuhan, hari ini kita mengerti tentang dunia dalam penggembalaan, supaya kita paham sebagai jemaat Tuhan apa yang menjadi hak-hak dan tanggung jawab kita di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, beberapa gereja kita lihat hari ini membuat manajemennya masing-masing, organisasi sinode-sinode tertentu. Misalnya seperti gereja-gereja HKBP, HKI itu membuat sebuah sistem apa hak-hak dan apa hak-hak jemaat dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Kalau mungkin Bapak Ibu sebagian yang ada di tempat ini juga mungkin bergabung di STM, ya, atau di Arisan. Nah, semua ini juga kita lihat di sana bahwa ada hak-hak dan ada kewajiban, tanggung jawab anggota. Nah, ini yang banyak kali tidak dimengerti oleh orang-orang Kristen, apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga seringkali mereka sangat konsen, bahkan sangat fokus dengan hak-hak mereka, tapi mereka mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban mereka. Nah, kita akan mendengarkan, melihat dari sudut pandang firman Tuhan yang diajarkan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Kita tahu bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini menjadi hal penting sebagai dasar fondasi dalam gereja untuk terus mengalami pertumbuhan yang benar. Tanggung jawab jemaat kepada pemimpin. Kita lihat firman Tuhan 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, kita baca itu bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Penatua-penatua yang memimpin jemaat dengan baik pantaslah menerima penghormatan 2 kali lipat. Itu seharusnya dilaksanakan terutama buat penatua-penatua yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini adalah tulisan Rasul Paulus, dia menuliskan kepada Timotius untuk dilanjutkan kepada jemaat Tuhan. Ya, apa yang menjadi tanggung jawab daripada jemaat kepada pemimpin? Ya, kalau kita lihat hari ini, saudara-saudara, di era digitalisasi, di era media sosial hari ini, semua doktrin-doktrin gereja itu diumbar secara publik. Sehingga hari ini memang benar-benar bahwa publik menguji apa yang menjadi doktrin dari setiap gereja. Ya, mulai dari gereja-gereja yang beraliran suku. Kalau kita lihat sekarang di media sosial kan selalu mau gereja nani holang makakai hemeng do, gitu ya. Di gereja nani besok ini holang makakai berpuluhan do. Nah, ini adalah informasi yang tidak clear. Sebab seringkali jemaat ketika dia menetapkan diri sebagai satu jemaat di satu gereja tertentu, maka dia terikat dengan aturan-aturan yang berlaku. Contoh, saya ini adalah gembala yang ditugaskan di bawah naungan organisasi Gereja Pantekosta Indonesia yang berbadan hukum. Maka ketika saya masuk direkrut, masuk dalam keanggotaan GPDI sebagai gembala, maka otomatis saya terikat dengan semua aturan-aturan yang berlaku. Sebab aturan itu juga dibuat untuk kebaikan bersama. Nah, di dalam jemaat kita, saudara-saudara, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai jemaat kepada pekerjaan Tuhan, kepada pemimpin, itu tidak serta-merta diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja kita. Tapi itu diatur dalam firman Tuhan sebagai rujukan kita, sebagai pondasi kita. Itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang baik, ya, memang tidak semua pemimpin-pemimpin yang baik
Israel di bawah hukum Torah atau sejarah Israel, di mana mereka dipimpin oleh satu suku. Anak yang Yakub itu terdiri dari 12 suku, dan salah satu suku yang dikhususkan, satu suku ini tidak mendapat bagian warisan Yakub yang namanya Lewi. Mereka yang dikhususkan untuk mengurus rumah Tuhan. Nah, perhatikan, kalau saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca sejarah Israel, disinilah letak kekuatan, kemakmuran, dan kemasyuran umat Israel. Ya, ketika mereka kembali kepada rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan ini diurus oleh satu suku yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan inilah yang kita lihat sekarang secara organisasi di gereja kita juga. Model ini diadopsi, di mana gereja kita menempatkan satu gembala. Ya, banyak juga yang belum beristri, nanti dibantu oleh ibu gembala untuk mengurus jemaat. Dan apa yang kita lihat hari-hari terjadi, ketika mungkin pelayanan itu belum bisa dalam tanda petik menghidupi satu gembala dan keluarganya, maka kebanyakan sekarang kita lihat gembala-gembala kita banyak membuka pekerjaan, berladang. Ya, apakah itu salah? Tidak salah. Tapi kan, semua ada konsekuensinya. Rumah Tuhan itu sebetulnya harus diurus dengan khusus. Ya, sebab kalau gembala misalnya harus lagi memikirkan untuk kebutuhan pribadinya, maka itulah kerugian jemaat. Maka itu yang bisa kita baca di kitab Nehemia. Ya, bagaimana ketika Lewi yang tadinya mengurus bait Allah, karena mereka tidak mendapatkan lagi penghidupan mereka secara lahiriah, akibatnya orang-orang Lewi kembali berladang, kembali ke ladangnya. Dan kita melihat di sinilah terjadi kemerosotan, ya, kemasyuran dan kemakmuran bangsa Israel itu rontok. Kenapa? Rahasianya ada pada bait Allah, pada rumah Tuhan. Sebab di sanalah kita lihat dalam perjanjian lama, tabut perjanjian Allah sebagai simbol lambang dari kehadiran Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, pemimpin dalam 1 Timotius tadi itu sama dengan penatua. Dalam terjemahan lain dikatakan penatua. Nah, tugas penatua itu adalah gembala. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya kita lihat bahwa gembala itu adalah tugas dari penatua. Nah, kita lihat kata Yunani untuk dihormati 2 kali lipat. Ya, dalam terjemahan aslinya dia menggunakan kata tim, bukan time dalam aslinya. Tim. Ya. Kata ini secara harfiah berarti harga, nilai, atau kehormatan. Dalam konteks 1 Timotius 5:17, penghormatan ganda atau distinct dalam bahasa Yunani dapat ditafsirkan sebagai 2 jenis penghargaan. Yang pertama adalah rasa hormat secara fisik, secara tubuh, secara sikap badan kita. Kita harus menghormati penatua. Haleluya. Jemaat harus menghormati penatua secara sikap badan. Jangan jelek-jelekan, walaupun jelek. Jangan rendahkan gembalamu. Hormati gembalamu. Hormati pemimpinmu. Ya, jangan mengata-ngatai mereka di belakang mimbar. Kalau ada, nanti semua akan baca selanjutnya ayat ini. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat ada kesalahan-kesalahan gembala, apalagi menyangkut kesalahan-kesalahan yang fatal, sudah bisa menegurnya 4 mata. Pak Gembala, ada waktu sebentar, ada yang penting sekali mau dibicarakan. Nasihati. Kalau gembalanya tidak mau, bawa jemaat yang lain sebagai saksi. Jadi semua ada aturannya. Jadi yang pertama,
dua kali lipat atau dime, itu artinya dukungan, rasa hormat. Dan yang kedua adalah dukungan material atau finance. Jadi coba bayangkan firman Tuhan ini luar biasa. Cuma nanti kalau kita lihat hormati dua kali lipat, bingung kita mengartikannya kan berarti. Udah Pak, udah dua kali lipat, udah hormati dua kali lipat, atau tidak. Dua kali lipat dime artinya adalah satu sikap hormat badan kita. Yang kedua adalah dukungan, sikap dukungan materi atau finance, keuangan. Nah di sini yang banyak kali jemaat, bukan hanya di jemaat GBD, di mana-mana perhatikan. Saya sering kali kalau misalnya ada dari jemaat-jemaat yang lain juga dari gereja-gereja sekitar kita, kalau misalnya sudah ngobrol lebih dari 10 menit, langsung putusin dia tadi. Ibu tahu nang itu kata, mau di gereja kami di tangan, hola kepeng lo dihatai, hola kepeng lo dihatai. Saya kadang-kadang agak memutar pikiran juga, apa memang hola kepeng lo dihatai? Masa nggak ada lagi firman Tuhan? Tapi memang saya selalu berpikir begini, di mana jemaat yang paling banyak bermasalah, maka disitulah dia yang paling tersentuh dalam bentuk luka. Ya, kalau misalnya kemasalahan dia adalah keuangan, nanti perhatikan, mau lo lihatai hepe, untuk busi saun mau sama sakit perut diare. Nah beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa gereja bertumbuh karena Roh Kudus, tapi gereja berkembang itu karena uang. Coba jemaat Tuhan perhatikan di Kisah Para Rasul ketika jemaat mula-mula, maka ketika Roh Kudus bekerja, maka salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan, menganugerahi jemaat itu dengan segala kemurahan hati. Maka dari dari semua jemaat itu, Alkitab mengatakan setiap hari bagaimana mereka peduli dengan pekerjaan Tuhan. Sebagian harus menjual apa yang ada padanya. Itu adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Mungkin hari ini Roh Kudus tidak memberikan karunia itu kepada jemaat di sini, karena Roh Kudus tahu kemampuan jemaat di sini. Halo, wow, coba fokuskan dulu mendengar firman Tuhan. Saya kali kau datang ke sini mendengar firman. Tong do nih pikirin, tong deh hebat do. Saya masuk sedih macam sedih nanti. Usah, tong deh dipikirinnya. Makanya kadang-kadang diberikan Roh Kudus solusi, kita nggak mau, kita mau solusi sendiri kan? Ingat bahwa dunia ini, hari-hari ini, sudah tahu betapa di Nepal kemarin salah satu alasan mereka, kenapa mereka begitu marah terhadap pejabat-pejabat mereka, karena prinsip hedonisme yang dipertontonkan oleh pejabat-pejabat mereka. Memang akan terjadi penggenapan firman Tuhan, yang kaya akan semakin kaya. Kita perhatikan di Indonesia, selama kurang lebih 10 tahun terakhir kita melihat bahwa ekonomi menengah ke atas itu makin kuat, tapi menengah ke bawah itu makin hancur. Makanya pemerintah fokus pada dunia UMKM. Tapi pertanyaannya, apakah bisa diganti Menteri Keuangan kita? Dan berharap ini bisa memberikan solusi. Tapi dengar, dunia sedang menghadapi takdir. Jadi mau siapapun nanti yang pintar-pintar mau setan sendiri jadi menterinya, dia pintar itu ya. Jadi ini, dengarkan, dunia sedang menghadapi takdir hari ini. Artinya apapun yang ditakdirkan, siapa yang bisa melawan takdir? Rasul Petrus mencoba melawan takdir. Dia bilang pada Yesus, "Hei guru, guru gak akan mati." Bahkan dia membela Yesus dengan memotong kupingnya si Malkus. Yesus menegur menghati Petrus, "Hai setan." Petrus dibilang, "Hai setan, kenyang engkau. Engkau tidak mengerti rencana. Nggak ada yang bisa melawan takdir." Dunia sedang menghadapi takdir. Jadi hari ini yang sedang kita hadapi adalah takdir ekonomi yang sudah ditulis oleh kita. Kalau saudara mau mengikuti takdir Tuhan dalam hidupmu, satu-satunya jalan yang disiapkan, tempat yang
materi atau finance kita. Itu makanya kita buat persembahan. Itu bentuk tanggung jawab kita. Itu makanya jemaat memberikan hamaleo, ucapan syukur. Sebagian dengan imannya memberikan persepuluhan. Itu adalah bentuk dukungan secara finance, secara materi kita untuk pemimpin-pemimpin yang baik. Perhatikan kata Yunani yang paling umum untuk penatua. Pemimpin, penatua, dia menggunakan kata penatua adalah presbiteros. Makanya ada presbiteria, gereja presbiteria. Yang berarti seseorang yang lebih tua, bukan berarti saya lebih tua dari Bapak Ibu. Sesepuh atau memiliki kedewasaan rohani. Jadi tua yang dimaksud adalah kedewasaan rohani. Timotius adalah pemimpin muda, tetapi Paulus melihat dia sebagai orang yang dewasa rohani, umurnya waktu belum 20 tahun. Tapi perhatikan bagaimana kepercayaan Paulus yang begitu besar kepada Timotius. Kata ini juga merupakan akar kata untuk presbiter dan digunakan dalam perjanjian baru untuk merujuk pada pemimpin gereja awal dan pemimpin zaman. Jadi penatua atau yang disebut dengan presbiteros itu adalah pemimpin umat, pemimpin gereja yang bertugas untuk menggembalakan. Nah, apakah Tuhan itu dalam tanda petik bodoh? Kenapa di akhir zaman dia membuat konsep untuk kembali kepada keimamatan dalam perjanjian lama itu diubah menjadi sistem penggembalaan? Itu makanya dalam kitab Wahyu nanti kita akan melihat membaca di sana. Yesus atau Allah menulis surat kepada 7 gembala jemaat. Bukan lagi pada imam. Karena imam sudah datang yang disebut yang kita kenal Yesus Kristus. Tapi kemudian surat ini ditujukan kepada 7 gembala, 7 penatua, 7 presbiteros yang akan mengurusi jemaat, termasuk jemaat Philadelphia, Makedonia, Smyrna. Ini adalah representasi dari gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Itu sebabnya Tuhan tidak menulis surat kepada GPDI, tidak. Tuhan tidak menulis surat pada HKBP, HKI, tidak. GBI, tidak. Tapi Tuhan menulis surat kepada gembala jemaat lintas denominasi. Di surga nanti nggak ada GPDI. GPDI Sompamuna, nggak ada. Aku saya sang GPDI amang ison hanya GPDI ada ributan per GPDI on. Maret dari awal kemarben. Kalau HGDW kan hikmah. Tuhan di bawah salamu kalau kita ini udah suaranya Pak dipaksakan pula suara 5. Oh kan saya nasihati singer sistem suaranya. Lo nasihati suara tuh tahu. Tak kalau anak kembali ke suara 2. Jangan salah-salah. Saya pernah bilang begini pada bulan baru. Saya itu lama-lama kita bikin lah kita ini kayak apa ini kerja-kerja subuh nyanyinya jangan lagi kayak motor-motor begitu. Sesekali boleh. Enak kali Pak. Ada lagi pujian mulai dari awal sampai akhir berdiri terus. Karena kadang-kadang jemaat ini ada yang ambegen. Bayangkan saudara. Ya, ambegen gitu. Udah begini kan Pak. Cuma kalau di tested seperti terus ya. Apabila yang mulai tulang, maka tayo mulai hamu siya turunan. Siya kamu na ikabela, maka tayo hamu 2 contoh. Ada mulai dari traktor. Kalau di daerah ini kamu kona jong. Begitu kan? Ada mulai gereja. Maka bagi berdiri semua. Pemimpin pujian ketika dijaga di sini, kita harus menghormati dia 2 kali lipat. Berdiri katanya berdiri.
sikap tubuh. Duduk. Menarilah. Jangan lawan. Sebab ketika pemimpin pujian berdiri siapapun dialah yang diurapi Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Nah, kepada pemimpin penatua yang baik harus, kenapa pemimpin atau penatua atau gembala yang baik harus dihormati 2 kali lipat? Kenapa? Makanya dengarkan, saya kadang-kadang kalau sudah ngomong begini mungkin jemaat tahan. Ketika berbicara tentang pemimpin-pemimpin rohani, hati-hati. Mulai dunia diciptakan, saya sudah lahir waktu itu. Mulai dunia diciptakan sampai hari ini, tak ada sejarah mencatat bahwa satu kesaksian yang baik, satu peristiwa yang baik dari mereka-mereka yang tidak menghormati pemimpin. Bagaimana? Apakah ada dicatat contoh-contoh dalam Alkitab mereka-mereka yang tidak menghormati pemimpinnya? Banyak. Nasib mereka itu tragis. Musa adalah orang lemah. Dia gagal, nggak bisa bicara. Musa kalau sudah di Moab, udah hilang semua ilmunya. Dan itu yang dikritik oleh Maria, saudara. Jadi sama nih orang Jawa dengan kayak orang Batak. Buruan sama mengaturi, ya kan? Kalau buru mengaturi, Maria mau mengatur hula-hulanya. Dan terjadi apa yang terjadi? Maria kena kusta. Dalam perjanjian lama, kusta adalah penyakit kutukan yang gak bisa disembuhkan. Itu penyakit najis. Coba perhatikan bagaimana Raja Daud yang menghormati Saul, pemimpin. Daud berapa kali dibunuh oleh Saul, dan beberapa kali kesempatan yang sangat mulia dalam tanda petik datang kepada Raja Daud untuk membunuh Saul. Tapi Saul tidak pernah berani menyentuh Saul. Kenapa? Karena dia bilang itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika saudara sedang berbicara, mengingat pemimpinmu, hati-hatilah dalam bersikap, dalam berkata-kata. Jangan lagi tambahin persoalan, karena sudah banyak persoalan. Sudah banyak masalah kita. Dari mana? Dari kelemahan-kelemahan kita. Jangan lagi ditambah, karena ketika menyangkut tentang presbiteros, pemimpin penatua, ini adalah kewenangan Allah. So, yang memilih penatua itu adalah Tuhan sendiri. Itu makanya mereka itu ditahbiskan. Sampai saat ini belum ada satu gereja pun yang mentahbiskan siapapun yang jemaat yang mendaftar di dalam nama Allah, Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Ada nggak? Di gereja mana Allah ada itu? Misalnya ada jemaat baru, kami mau bergereja di sini, aman mau menetap di sini, oke. Kami mentahbiskan, nggak ada kan? Tapi tugas gembala, ketika dilantik menjadi gembala jemaat, dia dilantik di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kenapa pemimpin atau penatua yang baik harus dihormati 2 kali lipat? Yang pertama, karena tugas, perhatikan ya, tugas dan tanggung jawab pemimpin atau penatua atau gembala itu besar. Ini menyangkut dunia dan akhirat. Kenapa saya bilang menyangkut dunia dan akhirat? Dengarkan baik-baik. Doa Bapa kami itu kan jelas. Dalam bahasa Yunani dikatakan begini: Saisauma, Seroma, Harasa. Saisauma, Lomo, Seroma, Harajon. Artinya kerajaan Allah ada di bumi. Ini berbicara tentang lahiriah sebelum kita mati, sebelum kita ke surga. Kerajaan Allah itu ada di bumi, ya. Maka itulah tugas dari penggembalaan. Bagaimana mengarahkan orang-orang Kristen masuk dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu di bumi. Maka tugas pemimpin, gembala, penatua itu besar sekali. Lihat firman Tuhan, kata Yunani untuk gembala itu adalah poimen. Poimen yang secara harfiah berarti gembala. Tugasnya adalah apa? Menjaga, kiper. Kiper. Kalau kiper tugas apa?
menjaga gawang jangan kiper. Gembala tapi juga dapat diartikan sebagai pemberi makan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah. Ini tugas penggembala. Penggembala itu menguatkan saudara, menjaga, ya? Memberi makan. Apa makan? Rohani, juga jasmani kan? Ya? Kadang-kadang ada jemaat yang asam lambung. Ayo pastori selalu terbuka, tapi jangan minta arsip. Apa yang ada di situ? Melindungi, pelindung, penjaga, kiper, pembimbing atau seseorang yang memimpin dan mengarahkan jemaat. Poimen, sama-sama katakan poimen. Sama-sama katakan poimen. Apa itu poimen? Gembala. Apa tugas gembala? Memberi makan, pelindung, penjaga, pembimbing, atau seseorang yang memimpin dan mengarahkan jemaat. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin yang baik, gembala penata yang baik harus diberikan hormat bukan lipat atau demand? Apa tadi demand itu? Dua bentuk ganda. Yang pertama, hormat secara sikap. Yang kedua, finansial. Dukungan materi atau finance. Kalau kalau mana saya boleh dukung gimana saya materi gembala saya patah terus. Boleh gembala nah gitu. Orang mana teh kayak begini. Sudah ya ini mana itu gembala. Saya senang kemarin di ulang tahun kemarin. Terima kasih ya atas dukungannya. Ya, siapa tahu ini ulang tahun yang terakhir kan? Iya siapa yang tahu? Tahu deh. Apa pas mau di ulang tahun kita bilang. Gembala namin natal na sa mga terakhir. Menaro Tuhan, orang-orang Tuhan yang sok yang orang. Tapi ini adalah bentuk perhatian. Kemarin juga ulang tahun gembala dirayakan. Ya kan, bentuk dukungan, finance, materi. Boleh ada orang yang 10.000 yang saya tahun juga. Ulang tahun gembala itu pelama tuh perusahaan. Pelama tukur. Wala na ito roho may pangsin na sila kayo so nalubili ng 50,000 tahun natin. Ayun maging na siya terbuang lebih dari 50,000 kan? Ini nggak apa-apa jadi mau kita taraya mau ulang tahun ini kembali tulen sa tahun gitu. Saya senang waktu Pak Mira memberikan kata-kata sambutan. Gembala tahu, kami pun selalunya berusaha memberi yang terbaik materi. Orang yang marah-marahnya. Kadang di mulut bisa sadar. Ayam mulu gurui mulu ko. Terbawa tuh nama. Jadi kadang rasa marah itu juga karunia dari Tuhan. Mungkin Pak Mira belum pernah membaca kisah para rasul, Galatia. Pernah nggak rasa terus marah-marah di sini? Marah saya. Ayah anak saudara saya yang pernah tua-tua tidak dulu makan sama kita deh. Iya kan? Coba kalau dulu orang tua kita marahnya benar, mungkin kita udah tidak di Alaska sekarang. Tahu nggak? Tinggal di Swiss, Finlandia, atau sedangkan kalaupun di Siantar orang terkaya nomor 47. 47 kan belum ada deh. Wah, coba 47. Kau mau 46. Kamu 47. Ekonomi orang sebetulnya jemaat. Harus jemaatnya harus lebih diberkati. Amin. Kalau melo jemaat melo sekali badan itu. Mau cara kamu ganti baju, caranya ganti baju kan mau jual kalau caranya mau pakai mau jalan tong meter. Mereka kayak pas musim bulan musim. Marah musim orang biru orang bentuknya. Kalau ada keluar naik.
Mungkin boleh dari calon menarik. Tuh warna naik. Mungkin nanti sama Gary sudah warna. Pak Manik satu warna lagi. Kata Pak Manik. Siap nanti tolong ditarik mana sedikit. Nah, Pak Manik satu warna. Murah ada. Obat pun pinggir. Ya, jadi enggak. Kenapa gembala itu penting untuk dihormati? Karena tugasnya besar. Amin. Bilang kiri kananmu, tugas gembala itu besar. Ibu gembala itu besar. Bayangkan mendoakan saudara tiap pagi. Coba tanya itu begitu. Didoakanlah jangan-jangan ini. Maulana berdoa atas nama minar menunggu itu Tuhan. Kalian kena tangkap. Kan tersakit. Metode kan saya kan maulana berdoa anak muda Tuhan. Tuhan. Dalam terbaik di mana Tuhan? Kalian canggih begini mana Tuhan? Terbaik di mana terbaik? Romanis nomor turun. Di mana ada bulan? Dalam soalnya, saya tengok bapak saya menutulin anak kiriman ini. Kalau ibu semua saya ada saya mengirim tuh pak, berkah gila dia, berkah di jodohnya. Apa yang nggak lihat jodohnya? Dia mau ibu tanya benar sih, kalau bisa ngomongin hal. Saya bisa tanya kalau mau jodohnya, ini pas mata. Ayo, pas. Di gereja dia deh, orang jelas gereja. Gue udah mau neng jelas gereja. Terpasu-pasu di lampu merah, tinggal di babi mulu. Jadi aku hula-hula be, bingung sian beli. Ya mas satu kali di sini, langsung parkir beberapa mobil. Jelas nanti jangan sampai dari sini. Jangan didekati di jalan Medan. Itu mau saya dikasih tahu. Aku bisa berbeda nanti. Di protokol itu nggak usah dihormati. Makanya Alkitab mengunci cuma pemimpin yang baik. Amin. Makanya kalaupun aku nggak baik, pura-pura baik aku sama kalian. Supaya dihormati. Pemimpin yang baik bertanggung jawab. Kalau ada yang masa, aku mau dengar aku tahu tuh ini. Ada yang mungkin tak perlu nak tes sama Tuhan aku. Kalau seandainya ada di sini teroris, bom di badannya, aku siap menghancurkan diriku sendiri yang penting secepat ini. Kenapa lagi tes Tuhan deh? Aku udah berapa kali percaya saudara. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Ngai bagi Yesus itu tulus. Ngai batului mana saudir gembala yang baik. Perhatikan saudara. Ibrani 13 ayat 12 kita baca ayat bersama 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu presbiterosnya dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau jemaat tidak menghormati, tidak tunduk, tidak demand kepada penatua-penatua, terhadap gembalanya, maka lihat, mereka siapa yang rugi? Jemaat. Siapa yang rugi? Jemaat sendiri. Yang tidak menghormati itu yang rugi. Satu kali, mama saya waktu masih hidup, untuk pertama kalinya dia memberikan ancaman yang sangat tegas kepada salah satu dari anaknya, dari sebuah anak. Mungkin kalau udah sering membuat dia menangis dia mungkin. Dia mama ini kok nggak ada, ingat, mulai hari dakwah paling tahu tidak, nggak aku gendong lagi pak. Datanglah salah satu abangkunya, langsung dia berlutut. Dia peluk kaki mama kami, dia cium harus unjuk kosong. Dan mulai sampai hari kopa di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar. Kenapa doa ibu itu penting? Mereka mau jauh
kita tahu. Di mana bapakmu? Tidak mendukungmu kan? Yang paling parah itu bapaknya pun di sini, mamanya pun di sini. Coba lihat. Itu makanya pemimpin, presbiterus, gembala, itu tanggung jawabnya apa? Penjaga jiwa. Penjaga jiwa. Itu makanya kalau saudara menjadi jemaat yang durhaka, lihat, maka pemimpin itu tidak akan dengan senang melakukannya. Kadang-kadang mohon maaf, kita tetap mendukung siapapun jemaat, baik jemaat yang rajin maupun yang tak rajin. Tapi bedanya roh kita mengunjungi jemaat yang rajin dan tidak. Kalau jemaat yang rajin sakit dia, itu jangan bilang, pilih kasih, jangan menuduh. Itu namanya natural. Jemaat yang baik, rajin, waktu kita mengunjungi dia, mendoakan dia apa? Ada semacam berkat yang keluar. Semakin. Tapi kalau jemaat yang malas, yang melawan, sakit, tolong tanya kon. Alai tak saru bayari. Oke, kamu bacakan nabukti minggu yang rajin ibadah. Justru kalau nggak rajin ibadah ini menuntut keadilan, bagi kalian adil nggak ini? Ada yang suruh nih jemaat nabur. Yesus besok meninggal. Ada yang suruh, makanya yang berbuah semakin dibersihkan yang berbuah. Dan yang tidak berbuah diapain? Digergaji. Soalnya ini mah, mau sebenarnya minggu pihamu, minggu mah, mau daun, sakramen mana Tuhan? Karena kebetulan jemaat yang nggak rajin ibadah itu yang duluan pergi. Aku bilang, duanya seumur hidupku baru di jemaat inilah aku menyaksikan mayat dibajui dan hampir ya itulah waktu dia Bapak Sireno sama Bapak Sidevi. Aku ikut membaju itu. Lagi mau memerintah dan tunggu dok penjel waktu itu. Pak Sireno, memang tuh mulai tuh pemimpin itu. Ganti, belum pernah aku ganti. Agak sama nama waktu itu. Saya tangan masuk mau. Ya, sudah berapa yang saya kubur jemaat yang malas beribadah? Terus cuma malas. Kalau itu siap kita menunggu. Ya kan? Ini kan memang fakta gitu ya. Fakta. Bukan latihan rajin, jadi nggak mati juga kan. Yang kedua, karena mereka atau pemimpin penatua gembala bekerja untuk kepentingan jemaat. Yang pertama tadi ingat, tugas gembala itu besar. Ingat ya, gembala sama ibu gembala itu satu paket ya. Berarti cuma gembalanya, dari ingat sebutkan ibu gembala. Berarti kalau ulang tahun ini harus sekali sebutan aja. Ya. Satu paket itu. Yang kedua, karena mereka atau pemimpin penatua gembala bekerja untuk kepentingan jemaat. Baca 1, 2, 3 Efesus 4, 11 ayat sampai 14. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tugas gembala berarti menjaga jemaat dari serigala-serigala yang ingin menjaga jemaat dari domba yang serigala yang berburu domba. Siapa itu serigala yang berburu domba? Pengajar sesat. Begitu. Ini tugas gembala. Jadi tugas gembala, pemimpin, penatua itu bekerja untuk kepentingan jemaat. Jadi kalau Bapak ditanya, untuk apa kami di sini? Untuk jemaat. Amin. Untuk jemaat. Itulah tugas kami di sini. Untuk itulah Tuhan menempatkan kami di sini. Di dalam istilah GPD itu dikatakan membuang diri.
membuang diri di ladang Tuhan saudara. Jadi kami ini membuang diri untuk kepentingan Jemaat. Nah soal misalnya begini, enggak lah, kalau aku jujur lah, bagiku gembala itu enggak favorit ya, itu kan relatif. Karena penjahat tidak akan menyukai yang benar kan. Kadang-kadang kan saudara enggak suka dengan gembala, karena gembala itu meluruskan yang bengkok. Nah saudara suka bengkok kan? Ayo mari bengkok tahu loh, nah kan. Oh gembala saya terus nasihat. Kadang-kadang kan sebagian jemaat ini lebih suka dia dalam kegelapan. Ketika gembala datang membawa senter, pamate gembala. Kalau dia gembala, mau gembala untuk sigari pamate. Kemarin datang keluarga dari Sibul juga. Masuk di pastori di teras saya tegas. Merokok, kau juga merokok. Teras merokok. Kau lihat itu, no smoking. Merokok sana. Nggak beda tuh saya mingguan sekali dia. Ya kan? Saya nggak tahu itu usia sakit. Konon menurut pemeriksaan, menurut kita infeksi ada pernah. Berarti bapaknya merokok di rumah. Jangan bapak yang merokok, jangan pilih merokok di rumah. Kalau mau mati sendirilah. Jangan ngajak orang mati. Jangan ada lagi si bapak yang merokok di rumah. Halo bapak-bapak yang masih merokok, jangan merokok di rumah. Merokok jauh-jauh. Ya, sebab daya tahan tubuh sekarang dengan sama lagi dengan tahun-tahun 60-an. Zaman kami. Kalau dulu masih sehat kita, tahu kan sepanjang hari kita di ladang, mertimus sehat kita deh. Sekarang udah nggak begitu lagi tubuh kita. Anak-anakmu itu nggak seperti zaman tahun-tahun 80-an, tahun 70-an, apalagi tahun-tahun 30-an. Dengar kan? Udah rapuh sekarang, karena sudah terdiri dari es krim, es lilin, semua makan-makan Indomie, semua sudah formalin. Jadi rokokmu sedikit itu aja menghancurkan itu. Jadi kalau merokok, beli lunang sendiri khusus untuk merokok. Jadi ketika DPR mengusulkan supaya di kereta-kereta api yang rel kereta api cepat itu disediakan untuk rokok, saya telepon Pak Wapres, jangan langsung dengan Pak Wapres, tidak ada itu. Ya, tidak ada. Memang di mobil-mobil sekarang bus itu ada khusus area smoking, tapi di pesawat ada nggak? Nggak ada. Kenapa di pesawat nggak ada area smoking? Nggak ada, karena itu pengamanannya tinggi, super ketat. Loh, sama hari ini kekerasan itu harus ketat. Ya, ketat aja dibuat longgar, apalagi dilonggarkan. Kan begitu ya? Jadi kan, pemimpin penatua gembala itu bekerja untuk kepentingan jemaat. Nah ini yang terakhir, melayani Tuhan dengan harta dunia. Ini adalah bukti bahwa seseorang telah mendapatkan berkat roh. Coba lihat ya, pelayananmu itu terlihat dari seberapa banyak kau dapat. Orang yang belum menemukan dan mendapatkan berkat rohani, dengarkan ini ya, dia susah melayani Tuhan dengan berkat duniawinya. Coba lihat ayat ini, Roma 15 ayat 27, baca 1, 2, 3. Keputusan itu memang telah mereka ambil. Sebentar dulu, agak sampai bagus suaranya nanti. 1, 2, 3. Keputusan itu telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jadi yang sudah mendapat berkat rohani, lihat tandanya melayani Tuhan dengan berkat duniawinya. Ini nggak dibuat-buat. Jadi orang yang belum bersedia dan rela melayani Tuhan dengan berkat duniawinya, itu tanda bahwa dia belum menerima berkat rohani. Siapa yang dimaksud Paulus ini? Jemaat di Makedonia, orang non-Yahudi. Maka perhatikan sampai bangsa-bangsa. Perhatikan bangsa-bangsa yang sampai hari ini memberkati orang Israel adalah bangsa yang diberkati. Saudara tahu, Qatar itu bersekutu dengan Israel. Qatar sekarang di satu negara adil, makmur luar biasa. Ayolah, boleh tinggal di sana di Qatar. Jangan tinggal di Babila. Ya, Qatar daripada tinggal di Babila mulu. Dengarkan, sampai hari ini karena itu firman Tuhan,
siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan setelah tahu saya sudah Kristus mati, maka ini berlaku kepada gereja Tuhan. Israel secara rohani adalah gereja Tuhan. Siapa yang memberkati pekerjaan Tuhan akan diberkati. Amin. Amin. Yang mengutuk pekerjaan Tuhan akan dikutuk. Itu hukum. Saya yang menghormati time, pemimpin, penatua, gembala, ya tadi, hormat sikap dan bentuk dukungan itu namanya ganda. Unak walang hormati hanung siapa? Siapa? Bukan cuma itu, tapi juga layani Tuhan dengan dompetmu. Amin. Amin. Haleluya. 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 Ini sudah dulu. Coba ya dong muna mempikir ada benar boros di gembala. Udah tanggung jawab tidak. Lah jadi tanggung jawab ini sini daerah. Ada. Kena berusaha. Tanggung jawab ini sini. Hah? Jangan dong. Tanggung jawab di sini. Lihat HKYB itu membuat namanya keuangan tersentralisasi. Memang itu. Tak boleh pikirin nasi dia biar keperluan macam kita manusia. Sifatasi terlalu kagak gembala tahu. Ada mau naik gaji-gajian. Dulu ada ibu gembala kita tahu. Yang harus sampai temanannya itu habis panen padi. Mengeleles. Itu ibu gembala gede. Kasihan. Nanti udah datang. Coba. Apalagi sekarang musim-musim memuliakan, karena tarapan-tarapan saya itu kan belum memuliakan sekarang. Saya sudah lihat, waduh, yang paling parahnya dengan dulu. Ada pula jemaat yang rusak gara-gara nanya pendeta kuliah. Dia bilang begini, asal itu tempat dia tahu. Itu apa orang kuliah nonton jalan nih. Jemaat itu macam yang dipikirin. Untung nggak ada di TV di situ begitu. Kalau ada aku pecat langsung. Nggak ada di jemaat Kristen begitu. Makanya sampai sekarang bergurunya mereka datang ke kita. Alaiya yang terus minar-minar mengenai orang. Saya kalau ada mengenai udang dia mengenai puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi selalu kamu dipuji-puji ke hamba Tuhan. Ayah kamu tiga sama jemaat isi bisa ribuan dulu. Ya. Dan kalau salah boleh dikiri gembala kereta api pun jangan itu mengisi minyak. Ada kayak jemaah rokok pendek itu apa? Kalau saya dulu bagus nak tampil di kereta dia. Ini tanggung jawab bang. Bukan muda. Kenapa kalau mau lihat toge itu? Ya nanti banyak alasan om. Kini ada peraturan terbaru. Selalu yang mereka lihat. Soalnya apa pula berdua di itu? Biar kamu tahun pendidikan ini. Wah, pengen boleh di sini itu. Tak kira mana orang baju pendidikan. Jangan itu terus nama murid. Amin. Puji Tuhan. Kena lu bawa kita? Dua orang kita? Kok dia dulu sih? Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh dulu sih udah pindah. Ini udah kayak gitu. Ini baju untuk celana. Ini ada sama ini. Berikan time, bukan timex. Kalau time tadi ada timex sih malah itu. Asal game over. Ya. Jadi ingat ya, jadi apa tandanya bahwa saudara sudah mendapatkan berkat rohani itu? Melayani dengan berkat. Ukurannya. Ini ukurannya, Pak Bos. Ini ukurannya. Ya. Saya bilang sama Semira, kalau jemaat yang ulang tahun, kalian yang traktir gembala makan. Kalau gembala ulang tahun, kalian juga yang traktir gembala makan. Itulah penghormatan dua kali lipat. Saya tunggu nanti Gus kalau siapa yang mengajak makan bakso. Saya tunggu. Lagi paciklik, nunggu kalau lagi paciklik. Ingat, susah. Jadi susah melayani Tuhan dengan harta duniawi kalau belum dapat berkat rohani. Tapi sudah diselamatkan, karena kami bagian dua ada pun sudah diselamatkan. Ada lagi yang pura-pura sudah selamat. Kalau benar-benar engkau sudah mendapatkan berkat rohani, apa yang kelihatan? Wajiblah, kata wajib, sama-sama katakan wajib. Apa itu arti wajib? Harus wajib. Maka saudara mungkin ini bukan kewajiban, tapi
Betul nggak? Ya. Kita kumpulkan dana untuk Natal, itu untuk kebersamaan. Jangan kalian merasa itu memberikan untuk kamu, ya kan? Tapi kalau sudah memikirkan beras, gula, itu kan sudah personal maksudnya. Haleluya. Selalunya berlaku. Beberapa minggu lalu saya bahkan begini ibadah doa atau mungkin minggunya langsung datang bantuan dari jemaah. Udah 1 bulan nggak kau pakai lagi, nggak datang lagi. Jadi untuk dia masuk menjadi saya terus pilih anak orang. Belum dibawa alam Sadar. Kadang-kadang mau lebih kuat ketua orang lain tidak kuat, betul nggak? Betul nggak? Ya. Makanya nggak ada lagi hukum lain, hukum menabur. Tabur maka akan Menuai. Coba baca sekali lagi, melayani Tuhan dengan 1, 2, 3. Melayani Tuhan dengan harta duniawi adalah bukti bahwa seorang akan mendapatkan berkat Tuhan. Siapa di sini sudah mulai mendapatkan berkat Tuhan yang kata? Yang sudah mulai mendapatkan berkat Tuhan, maka kewajibanmu melayani Tuhan dengan berkat duniawi. Amin. Amin. Mana pakai masalah pastornya masalah ini. Amin. Karena Pak Eder sudah mewakili kita. Tulus. Haleluya. Amin. Amin. Tapi ada sebagian tidak tulus. Bukan di sini. Ya. Tapi dia bisa ada di mana-mana. Karena itu bisa datang kapan saja. Nah ini yang terakhir. Ada hak-hak dan kewajiban para pemimpin atau penatua. Jadi ada 4 hal tadi. Yang pertama tadi apa? Coba perhatikan. Kenapa kita harus memberikan penghormatan? Time. Apa dari time itu? Sikap tubuh, hormat. Yang kedua, dukungan materi atau finance. Ada 4. Yang pertama tadi, karena tugas dan tanggung jawab pemimpin, penatua atau gembala itu besar, dunia dan akhirat. Yang kedua, karena mereka bekerja untuk kepentingan jemaat. Yang ketiga, melayani Tuhan dengan harta duniawi. Dunia adalah bukti bahwa seseorang telah menerima, mendapatkan berkat rohani. Yang terakhir ini, saudara, kita lihat ayat ini, kita baca ayat ini. Ini jelaskan Paulus di sini. Jadi makanya dia bilang aturannya ada pada firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku dari mereka yang mengkritik aku. Ini Paulus, dikritik dia karena jemaat mulai ngomongin begini. Kadang-kadang datang penatua-penatua mulai dibilang begini, udah merepotkan. Kayak kemarin pendeta itu datang dibawa pula istrinya. Saya ingat dulu waktu Pak Huta Barat masih hidup, ada tamu kita dari Lampung. Puji Tuhan sebelum beliau meninggal, saya telepon karena kan waktu nggak ada di Pastori, ada di Tarutu. Pak Huta Barat nggak? Masih jaga hotel sana. Ada tamu kita. Kami nggak di Siantar. Oh di mana Pak Gembala? Kami di Tarutu. Belum pulang malam ini. Udahlah, arahkan ke hotel katanya. Diarahkan ke hotel itu. Tidur di situ dia dari sendiri. Wah, saya kelas Pak Huta Barat. Wow. Saya bilang itu nanti coba ada nanti berapa? Saya ganti dia Pak Huta Barat. Nggak mau dia terima. Nggak tahu dibayar nggak kesana itu. Tapi dia Pak Huta Barat, ada yang sorry. Ada Pak Huta Barat. Sekali telepon Pak Mira boleh. Mana pakai Oyo. Kan begitu. Inilah pembenaran kebenaran mereka yang mengkritik. Dikritik Paulus masalah soal itu, finance itu. Lihat, ayat 3 baca. Apa? Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Ingat, Paulus waktu itu bekerja. Ya. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Kalau tentara kita berperang, siapa yang menanggung hidupnya? Keluar
dalamnya. Amin. Siapa yang menanggung hidupnya? Negara. Itu maksudnya. Coba lihat. Ayat 8. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata kata demikian? Itu pikiran Kristus maksudnya. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah kau memberangus seluruh lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Lembu itu mengirit. Jadi kalau lembu mengirit dulu, mulutnya sambil ngapain? Ngunyah. Itu kalau dilarang. Lembukah yang Allah perhatikan? Sedangkan dia ngunyah kamu main lagi. Iya. Hah? Yang menjaga rumah, bahkan dia nggak pernah jaga rumah. Kita yang jaga dia. Kita kasih makan, betul nggak? Iya. Biarkah yang Allah perhatikan? Itu harus jaga dia. Iya. Ayat 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, hari ini menaburkan benih rohani. Berlebih-lebihkah kalau kami memenuhi hasil dunia daripada kamu? Mulai ditanya kok kamu sepanjang minggu sehat? Berlebih-lebihkah? Mulai atau kita behau burung-burung Indonesia 2000 GB 2500 tidak usah. Ya. Berlebih-lebihkah itu? Tidak. Boleh dijualkan? Jualan mulu, lancar, ya kan? Mana ada berlebih-lebihkah? Molok, tanya nih kembali ke gembalaku. Isonado hubungan Tuhan, arbueni moruku nasotardomi. Berlebih-lebih betul. Kalau kami memenuhi hasil dunia daripada kami, lanjut. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kami, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Orang lain maksudnya yang tak punya andil, yang kau tanggung minum tuangnya sampai tenggen. Bukankah kami memiliki hak yang lebih besar? Kalau gejang lu nyari, tak cari kamu coba. Nah suruh disop deh, berdetik kilo tuh. Nah suruh siswa saya tahu. Sekali lo hasil, apa lainnya? Tolong aja orang. Bukan kamu itang yang mana mana. Apa boleh dan boleh no? Iya. Pertanyaan. Kalau boleh biar orang kita itu orang jadi ada yang harus jadi so. Hasil kamu udah tergantung Tuhan dosa tahun. Yes. Amin. Amin. Akan orang gantung kamu Tuhan. Kita nak gantunganmu. Coba. Kalau kunci na gantungan dikunci na tahu gantungan Tuhan. Lihat. Tidak tahu kamu bahwa mereka yang melayani dalam jemaat. Tetapi kami tidak mempergunakan hak. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu makanya setiap korban disembelih itu ada bagian imam. Ceper mihuri yang ada biasanya dulu lemak-lemak lain dia atau simu-simu lain itu ada hak imam. Ya, dia kalau orang nomor pesta jelas ada kamu jabar di bangunan. Amin. Amin. Tugas apapun, acara apapun, hormati Tuhan. Unang sembarangan baik, nah itu atau nasional nomor kota, contohnya itu. Tidak, mesti itu udah pernah itu. Jabar ke kamu lalu ya, ada betul tanggung ini dia. Nah, kota, nenek kolam, ada jemaah kan mereka. Tahu sih lah jalan ini. Nah itu tuh iba. Coba bayangkan, nama lalu di sini. Nama masuk-masuk GPD ada jabar tanggal ini kan nomor kota. Saya bilang menghormati kain, hormati gembala. Amin. 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 Ya, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi suatu ngalung soal mendokter. Ai durung-durungan ini dengan lebih diterima. Jangan itu di mata Tuhan. Daksek kamu jalan, bukan dari jemaat kami menerima, tapi dari Tuhan. Ya. Duru-duru muneng, sudah nih kalau masuk kamu tuh sana mana itu Tuhan doa udah kau bagi. Kalau kalian bisa punya akses langsung mengirim, kirimkan aja langsung.
saudara mungkin punya nomor rekening malaikat Gabriel atau Mikael, kirimkan aja langsung ke sana. Ini dibuat kotak-kotak begini, persembahan, sudah berikan kepada Tuhan. Amin. 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 Baru nanti Tuhan yang kasih mereka. Otik sosadia. Apa namanya? Apa tadi Bapak merek nama? Titik si gopa bola-bola tuk sosadia pena tanpa tupa. Saya bilang nggak beda. Emma tuh. Langsung didokom itu bendara. Ibu gembala. Berapa dari Tuhan kita terima minggu lalu? Sekian. Tolong sini kantin. Hari Selasa ikan asin. Hari Jumat kita puasa. Itu penataannya begitu. Bahkan satu kali saya memberikan nasihat kepada si Cio. Mana si Cio? Udah baru. Gue bilang, Cio, tolonglah kalau kamu goreng-goreng ayam itu berpikir sedikit. Orang dia goreng setengah kilo untuk dia. Kau tahu itu untuk jaga doa. Sabar mama dia, nolongan orang nolong. 2 ekor ayam. Dua ekor ayam goreng langsung. Salahmu. Kenapa lah pikir orang itu? Ngomong orang mana? Pikirkan. Ya, pikirkan. Ya. Jadi kita terima dari Tuhan. Jadi jangan ada jemaat dulu. Hanya mengalir diterima. Jangan. Itu jahat. Tapi kalaupun suatu waktu atau mulai hari ini sudah mulai memperhatikan, maka itu adalah kasih karunia. Tidak semua dipercaya Tuhan. Kenapa tanganmu tidak mungkin? Kenapa tanganku tidak dipercaya Tuhan? Karena memang kita tidak dipercaya. Maka orang yang dipercaya Tuhan karena sudah mulai bertindak. Dia mulai bertindak. Selalu saya bilang, ayo mulai perhatikan pekerjaan Tuhan. Ya, bawa gula yang sudah saya bilang udah 3 minggu nggak dibawa. Ini enggak nanti cerita. Mungkin Pak Bos nggak usah. Kita bisa. Bawa ini, Pak. Itulah bentuk perhatian jemaah untuk pekerjaan Tuhan. Tahu nggak itu? Mamanya si Riana, si Rana, itu sering dari sini berusaha mengantarkan sayur lah, cabai lah. Waras enak kan? Kamu tidak menyusun si waras. Bibir bosnya apa yang bos? Kemarin tamunya Amang ini masih pikiran, ya kan?